Saat fajar menyingsing dan hiruk pikuk kota mulai menggeliat, masyarakat bergegas meninggalkan rumah untuk bekerja. Namun, di sudut-sudut jalan dan depan rumah, tumpukan sampah dari semalam kian menggunung. Tanpa disadari, saat langkah kaki yang lelah pulang ke rumah, tong sampah yang penuh kini kosong tak tersisa selembar daun sekalipun. Bau menyengat yang tadinya mengganggu, menguap entah kemana, menyisakan lingkungan yang nyaman dan terbebas dari ancaman penyakit. Di balik itu, sosok orang baik bekerja dalam diam, menjaga keseimbangan lingkungan dengan upah tak mencukupi UMR. Sobat The Phrase, sosok orang baik kali ini adalah Bapak Naji Abdullah, seorang tukang sampah yang setia menjaga lingkungan di Jalan Kopo, Beji, Depok. Bang Naji atau Aji, begitu warga memanggilnya. Lebih dari 4 dekade setia menjalani profesi tukang sampah sehingga akrab dengan warga sekitar. Saya Naji Abdullah. Usia saya sudah 58 tahun, lahiran 66. Awalnya dulu saya ikut kontraktor, yaitu sebagai cleaning service, selama 3 tahun di kontrak dari Perumnas Depok. Nah setelah itu habis kontrak saya dipanggil Pak RW, dikerjakan di masyarakat RT 01 RW 13 BJ PLN Depok. Kalau sekarang di RW 13 RT 1 RT bekerja sendiri gitu. Dan kalau masalah pembayaran gaji atau upah dikelola dengan Pak RT. Ya kagak nentu, kadang-kadang kalau kita lagi mau cepat jam 7, kadang-kadang lebih sedikit setengah 8. Kadang-kadang juga kalau hari Selasa jam setengah 4 baru selesai. Kalau hari Kamis, Sabtu jam setengah 2 selesai. Kalau libur yang seperti biasa orang kantor itu hari Minggu. Tapi kalau kita kerjanya dibagi waktu harinya. Di sini kita kalau hari Senin bagian bentor. Jadi maksudnya yang pengangkut pakai motor. Terus kalau yang gerobak dibagi waktunya hari Selasa, Kamis, Sabtu, seminggu 3 kali. Bang Naji berkeliling sendiri, mendatangi satu demi satu rumah warga di sekitar Jalan Kopo. Meski usianya sudah hampir menyentuh 60 tahun, ia tetap perkasa menarik gerobak hijau miliknya untuk mengangkat sampah rumah tangga yang menumpuk. Gairahnya untuk bekerja tetap terawat di usia yang tak muda lagi. Tak ada kata jenuh. Walau telah bergumul dengan bau menyengat dari limbah rumah tangga sejak masih remaja. Meski banyak pekerjaan lain yang lebih terpandang, Bang Naji tak pernah meremehkan pekerjaannya. Ia memulai kerja berupah dengan menjadi seorang cleaning service pada tahun 1984. Imbalan gaji yang diterimanya saat itu hanya Rp1.000, sebuah nilai uang yang kini terasa mustahil untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun ia tak pernah menyerah. Dengan gaji yang nyaris tak berarti, ia berikhtiar untuk terus mencari pekerjaan lain demi bertahan hidup. Dulunya saya diajak, sebelumnya kan saya pernah kerja bangunan. Setelah kerja bangunan kita banyakan libur. Gitu. Jadi kalau kerja begini saya inisiatif
Insya Allah kalau kita kerja begini kan tiap hari ada aja rezeki dari masyarakat yang simpati kepada kita. Ya walaupun sedikit kita terima dengan rezekinya dari Allah segitu. Alhamdulillah, makanya sampai sekarang saya bertahan seperti itu. Jalan hidup mengantarkannya sebagai tukang sampah dari ajakan temannya kala itu. Baginya pekerjaan ini menawarkan kepastian, di mana setiap hari ia dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang diimpikan, bahkan sering dianggap sepele. Namun, gawe ini menjadi satu-satunya pintu rezeki bagi Bang Naji yang ia jalani sepenuh hati. Mundur setengah jam. Ya cuman beres-beres, terus setelah itu istirahat di musola. Habis zuhur terus nungguin asar. Setelah asar kita istirahat lagi. Jam 5:05 baru kembali ke rumah. Kalau di musola ini kita ya kadang-kadang kalau memang perlu dibantu kita bantu. Kadang-kadang kan kita juga bersihin sampahnya juga, kalau ada sampahnya kita buangin seperti itu. Kita nggak pakai disuruh, tapi inisiatif sendiri gitu. Karena buat kita juga semua, karena kita juga salat di situ, ibadah di situ, kita ngambil hikmahnya gitu aja. Saat ini 3 kali dalam seminggu, Bang Naji dengan penuh semangat memulai hari dengan berkeliling di kawasan Jalan Kopo Beji. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sekitar jam 7 pagi, dari pintu ke pintu, Bang Naji mengangkat sampah rumah tangga yang telah ditinggalkan masyarakat. Tugas itu telah menjadi tanggung jawab penuh yang tak pernah ia tinggalkan. Tak terkecuali di bulan suci Ramadan. Bang Naji tetap menjalankan pekerjaannya, meskipun jam kerjanya hanya mundur 1,5 jam. Setiap harinya, Bang Naji menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam hingga 2 jam untuk memenuhi gerobaknya. Ia bekerja hingga jam 12 siang untuk mengangkut 3 gerobak sampah, bahkan sampai jam 3 atau setengah 4 untuk mengangkut 4 gerobak. Setelah seharian mencucurkan keringat, Bang Naji tak langsung melangkah ke rumah. Ia menyempatkan diri untuk berhenti sejenak di musola. Tak hanya untuk meredakan lelah, tetapi juga untuk turut menjaga kebersihan sekitarnya, tanpa diminta. Ya kalau menurutin cukup nggak cukup ya kita cukupin gitu. Tapi kita inisiatif sendiri. Nah seperti botol aqua, kardus, kaleng-kaleng besi-besi kita kumpulin untuk menambah hasil kerja kita atau buat sehari-harinya seperti itu. Tapi dengan alhamdulillah sebulan ya bisa mendapatkan 800-900 ribu. Alhamdulillah, kadang-kadang suka lebih begitu. Dengan gaji yang jauh dari cukup bagi banyak orang, ia tak pernah putus harap. Setiap harinya ia terus mencari cara lain untuk mengais serpihan rezeki. Meski setiap langkah terasa berat, tekadnya untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya tak pernah pudar. Bang Naji bergumul barang bekas, sisa makanan demi kehidupan yang layak bagi keluarganya. Tekadnya berbuah manis. Kedua anaknya berhasil meraih gelar sarjana. Sebuah pencapaian yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi Bang Naji. Anak pertamanya kini telah menjadi guru PNS. Sementara anak keduanya bekerja di salah satu brand kuliner ternama di Indonesia. Ya kadang-kadang dukanya kalau lagi
Bagatan capek, sampahnya banyak. Tapi mereka kan kadang harus habis. Tapi saya bilang kita nggak perlu gitu sekarang. Kita bagi sama rata. Kalau bak umum kita nggak habis. Karena kalau habis yang lain nggak kebagian. Oh. Gitu. Jadi kalau kita habis setengah pun besok kan juga diangkat juga. Kan jadi habis. Yang penting pokok Jalan Nusantara Raya, Jalan Tales, itu semuanya kebagian keangkat. Full, walaupun telat sedikit tapi habis seperti itu. Senangnya kalau lagi gajian. Oh. Kalau lagi gajian, kadang bagi kopi, kadang makanan, ya kadang udah ngopi Bang Haji. Alhamdulillah belum gitu. Ya kalau mau ya diseduhin aja tapi dibungkus kantong plastik. Biar saya sambil jalan, ntar ngopinya istirahat. Jadi nggak di sini. Kalau saya duduk di sini ngopinya, nanti kerjaan saya terbintal atau tertunda gitu. Senang dah pokoknya, tidak sedih pokoknya. Alhamdulillah dengan masyarakat ini kita mereka antusias kepada kita, juga prihatin kepada kita, ya gitu. Kita juga makanya memperbaiki diri sama mereka, ya agar kita gitu dekat selalu. Juga mereka juga nggak sayang sama kita bila punya rezeki seperti itu. Ya kadang ada rezekinya juga dia tidak lupa kepada saya. Sehingga saya mengucapkan terima kasih kadang-kadang dari dia seperti itu. Dan juga warga masyarakat RT 01 13 ini tentu juga sayang sama saya. Karena saya juga sayang pekerjaan ini. Jadi saya walaupun hujan, panas, terik matahari, saya tetap jalan. Selama bekerja, Bang Najih merasakan suka dan duka yang datang bergantian. Sebagai manusia, terkadang muncul rasa lelah saat menjalani pekerjaan ini. Namun semangatnya kembali menggelora bila melihat sambutan, kepedulian, dan ketulusan masyarakat yang ia layani. Kecintaan Bang Najih kepada masyarakat, ketekunan, dan keikhlasannya dalam menjaga lingkungan sekitar membuat kerja kerasnya dihargai. Warga yang telah membayar uang bulanan melalui rukun tetangga pun tak segan-segan membagikan sedikit rezeki kepada Bang Najih sebagai tanda penghargaan atas kerja kerasnya. Ya kalau harapan saya sih tidak macam-macam. Ya penting kita kerjasama selalu. Ya kalau memang ada umpamanya ada sampah-sampah cabang, mohon bersabar. Ada sampah-sampah bangunan, mohon bersabar karena itu bukan tugas saya. Sebenarnya itu kan dari bangunan. Jadi ya saya mengoptimalkan sampah dapur. Kalau maksud saya, keluarga saya mah semoga ya harapan saya mereka pada sukses semua. Kalau memang saya sudah tutup mata nanti, jangan lupa kita sama tetangga atau warga siapapun kita harus kasih sayang. Jangan kita egois, jangan sombongkan diri apabila kita udah sukses seperti itu. Gerobak hijau yang setia menemaninya menjadi saksi bisu. Peran Bang Najih mengosongkan tong-tong sampah di setiap sudut halaman rumah warga. Bang Najih adalah sosok sederhana yang berhati mulia, mengabdi untuk kebersihan lingkungan tanpa mengharapkan imbalan kemewahan. Di relung hatinya yang terdalam, ia telah menerima bayaran tak ternilai harganya, yakni kepuasan melayani untuk kebersihan lingkungan.